Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa, oma, frater, bruder, suster, hari ini 16 Februari, sudah hari Rabu ya, cepat sekali ya, waktu ini berlalu. Dan hari ini saya ingin berbagi inspirasi sabda Tuhan hari ini. Nah, di Mazmur 116 ayat 18 sampai 19, antifon pembuka perayaan Ekaristi, diungkapkan, "Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, bacaan-bacaan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus, bab 1 ayat 19 sampai 27, dan bacaan Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Nah, yang menarik bagi saya itu di dalam bacaan yang pertama dikatakan seperti ini di ayat yang ke-19 bab 1. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, yaitu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Dan dalam bacaan Injil, kita mendengarkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Dan tentu proses Yesus menyembuhkan ini sangat menarik. Ada prosesnya, ada tahapannya. Yesus memegang tangan orang buta itu, lalu membawa dia keluar kampung. Lalu proses dia sembuh pun. Tadi ini adalah pengalaman pribadi, pengalaman disentuh oleh Tuhan. Lalu Yesus menyembuhkannya dengan proses. Ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Lalu ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Aku melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Lalu Yesus kemudian yang kedua kali meletakkan tangannya pada orang itu. Lalu ia sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Proses kita penyembuhan pun sungguh-sungguh dalam proses tidak sekali jadi, tetapi sungguh menguatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun mendengar lagu ini yang sering kali ya di dalam Mada Bakti nomor 285 ya. Ya, kita sering mendengar lagu ini yang sering membantu kita untuk merenungkan. Kita datang pada Yesus agar Ia mampu menyembuhkan dan memulihkan kita. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Kita mohon agar kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh mengena dan menguatkan kita. Dan kita boleh kembali
merasakan berkat Tuhan. Nah, sebetulnya dalam hidup kita itu secara alamiah itu kita sudah diingatkan atau sungguh-sungguh dibantu. Misalnya telinga kita itu ada 2, kenapa bukan 1? Lalu mata kita ada 2. Segala sesuatu yang lebih dari 1 dalam arti tertentu itu mau menunjukkan bahwa hendaknya sikap kita, perilaku kita pun sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, kenapa telinga ada 2? Supaya semestinya kita mendengarkan lebih banyak dibandingkan berbicara misalnya. Saya menyadari itu bahwa saya orang yang lebih sering banyak berbicara, tetapi hari ini diingatkan oleh Tuhan untuk lebih banyak mendengarkan sabda Tuhan, tentunya menimba inspirasi, dan pada akhirnya kita boleh menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, pada akhirnya bersaksi tentang sabda Tuhan itu sendiri. Indah sekali pengalaman kita diingatkan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar itu tidak mudah, butuh proses. Apalagi kalau orang yang tidak kita sukai, seringkali dia baru ngomong A atau satu kalimat, sikap kita sudah dan itu seringkali kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Tapi hari ini boleh menjadi inspirasi bagi kita. Kita boleh belajar untuk mendengarkan dan mendengar menjadi pendengar yang baik. Butuh proses, dan sebagaimana Tuhan Yesus hari ini menyembuhkan orang yang buta, memang kadang-kadang ya kita pun bisa merefleksikan bahwa seringkali secara fisik kita mampu melihat, tetapi seringkali kita memiliki kebutaan rohani yang mampu menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Dan itu yang lebih parah dan lebih membuat hati kita tumpul karena kebutaan kita. Seringkali kita cuek karena kebutaan rohani yang menghalangi kita. Kita mohon agar kiranya hari ini mampu menjadi inspirasi bagi kita. Ya, memang sabda Tuhan seringkali menyinggung kita, mengkritisi kita, supaya kita boleh bertindak semakin baik. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga, dan komunitas, untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Juga berkat Tuhan untukmu semua yang sedang dalam proses pemulihan karena terpapar virus corona, juga yang sedang melakukan isolasi mandiri, serta seluruh aktivitas hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.